Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Becik ketitik olo ketoro. Inilah ungkapan Jawa, filosofi Jawa, bahwa mengatakan ada saatnya zaman di mana kebaikan akan ditampakkan kebaikannya dan keburukan akan ditampakkan akibatnya, semacam itu. Sehingga bisa dikatakan filosofi Jawa ini merupakan hukum karma pala, ya, dipahami sebagian orang ini merupakan karma pala. Atau bisa dikatakan dalam Al-Quran begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Faman zolama fabinafsih. Kalau nggak salah ayatnya demikian, maaf jika kurang sempurna, ya, semacam itu. Tapi inti dari makna ayat yang mengatakan demikian tadi merupakan semacam karma pala, semacam itu, ya, bahwa jika seseorang berbuat zalim terhadap dirinya, terhadap, ya, siapapun yang berbuat zalim, maka akibatnya akan dalam dirinya sendiri, semacam itu. Sehingga bisa dikatakan ini semacam karma pala. Lalu bagaimana jika karma itu seolah-olah tidak dikatakan bukan dalam Islam, misalkan seseorang Ahok misalkan, ya, saat akan ditahan dulu dalam di penjara dulu, dia mengatakan berkata seperti semacam kutukan atau sumpah yang di situ di atas nama Tuhan, semacam itu, disaksikan Tuhan, semacam itu, sehingga karma pala itu seolah-olah menjadikan sampean-sampean tidak percaya karena yang membawanya bukan orang Islam atau non Muslim, semacam itu, ya. Sehingga apakah benar jika karma pala itu bisa terjadi di siapa saja dan kapanpun, semacam itu, ya? Kalau menilai dari ayat yang saya katakan tadi, maka tidak ada waktu cepat lambatnya, semacam itu. Kemudian tiada untuk kalangan mana, misalkan, ya. Bahkan diceritakan dalam pemahaman kitab, ya, bukannya kalau di Al-Quran tidak secara spesifik disebut semacam perjalanan kisah Bal'am bin Ba'urah, semacam itu, ya. Sehingga karma pala itu terjadi karena padahal di dalam diri Bal'am diceritakan, ya, dalam diri Bal'am bin Ba'urah itu dikaruniakan oleh Allah orang yang mustajabah doanya, semacam itu. Sehingga di satu waktu dia berbuat salah karena bujuk rayu, hingga dia mengutuk atau mendoakan Nabi Musa untuk terjadi sesuatu yang buruk pada diri Musa, semacam itu. Sehingga oleh Allah karunia yang sudah diberikan ini dicabut, di samping dicabut, dia juga dimantikan dalam keadaan su'ul khatimah, semacam itu. Sehingga sering saya ceritakan semacam ulama Barsis, Bal'am bin Ba'urah, semacam itu, ya. Lalu hubungannya dengan
semacam kutukan ya yang dilontarkan oleh Ahok saat itu. Dan kayaknya benar-benar terjadi, sampai-sampai dipermalukan oleh Allah. Sebenarnya bukan Ahok yang mempermalukan, tapi Allah. Mengapa yang sudah terang benderang ini sampai masih belum merasa jika itu peringatan dari Allah? Seolah-olah sampai itu merasa benar, seolah-olah sampai itu berjalan di jalan Allah, ya. Padahal tidak. Sampean apakah tidak percaya jika kesemuanya apa yang terjadi di atas bumi ini selalu tidak melebihi dari apa yang dicatatkan oleh Allah, semacam istilahnya tidak melebihi dari takdir Allah, semacam itu. Sehingga kejadian apapun itu, apakah yang bersumpah itu Ahok yang non muslim atau seseorang yang muslim pun, jika dikabul oleh Allah, maka tidak ada batas bahwa yang non muslim lalu bersumpahnya tidak menjadi ampuh, semacam itu. Dikabul oleh Allah, semacam itu. Karena saya sangat meyakini saat itu Ahok terzalimi. Karena saya juga yakin jika Ahok sebenarnya tidak ada niatan untuk menista agama. Hanya karena kemunafikan, hanya karena semacam ada semacam kecemburuan sosial semacam itu, sehingga ada yang sesuatu yang bisa dimanfaatkan lalu dimanfaatkan semacam itu. Apakah karma-karma yang sudah ditunjukkan oleh Allah terhadap sampean-sampean ini tidak membuka mata hati sampean untuk bertaubat? Apakah harus selalu yang mengatasnamakan agama Islam yang selalu dikabul oleh Allah? Apakah sampai benar-benar sudah berjalan di jalannya Allah? Bukankah di dalam Al-Quran sudah dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan ayat yang lain mengatakan, Innasyaitana ya'murukum bil fahsya'i wal munkar, macam itu. Sehingga jika sampean walaupun mengaku diri berjalan di atas jalannya Allah, tetapi melakukan fahsya dan mungkar, saya sangat yakin sampean berjalan di jalannya setan. Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Karena apa? Petunjuk Allah selalu mengatakan, ya'murukum bil 'adli wal ihsan, adil dan dalam kebaikan. Kemudian menyegah fahsya dan mungkar. Jadi fahsya mungkar itu ya semacam apa? Kriteria semacam fahsya mungkar. Apakah memaksa kehendak, mempersekusi, mengintimidasi, hakim akan menjatuhkan vonis yang sebenarnya tidak terjadi dalam diri Ahok. Lalu sampean sudah ditunjukkan oleh Allah hanya beberapa saat sesudah sesudah Ahok bersumpah seperti itu, sampean dibukakan matanya, ya. Sebenarnya terjadi karma semacam itu. Sebenarnya bukan karma Ahok itu perbuatan sampean sendiri, akan kembali terhadap diri sampean sendiri. Sudah saya katakan di ayat di awal tadi, ya, dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang berbuat zalim, maka akan kembali pada dirinya kezaliman itu. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah terhadap sampean-sampean. Mengapa sampean masih kekeh, masih keras hati, seolah-olah ini bukan dari Allah? Apakah nanti jika sudah terjadi azab, yaitu terjadinya hari kiamat, sampean baru mengatakan, oh, kembalikan satu hari saja ya Allah,
untuk kami akan berbuat baik, taat terhadap sampeyan Allah. Ini sudah terlambat. Ini sudah terlambat, bro. Ya. Oleh karena itu, bukakanlah mata hati sampeyan. Ajarkanlah Al-Quran sebagai petunjuk imam sampeyan. Jadi imam itu bukan suami sampeyan, Mbak, ya. Karena apa? Ini sudah jelas dalam Al-Quran. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Ini agaknya Nabi Muhammad disuruh mengatakan oleh Allah bahwa dalam diri Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak ada manfaat dan kemasakatan. Ya. Kemudian di ayat yang lain mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Makanya sebenarnya yang memberi petunjuk itu bukan suami-suami sampai yang seolah-olah sudah pede menjadi imam sampai ya. Karena apa? Tidak ada ayat satupun yang mengatakan dalam Al-Quran bahwa suami-suami sampean itu bisa membawa sampean untuk masuk ke dalam surga. Tidak ada ajaran demikian itu dalam Al-Quran. Karena bahkan seorang Kanjeng Nabi pun, yang Nabi dan Rasul dan benar-benar itu khatamul anbiya wal mursalin, ini disuruh mengatakan bahwa dalam diri Kanjeng Rasul itu tidak ada manfaat dan kemudaratan semacam itu. Lalu yang jauh-jauh suami sampean yang seolah-olah bisa membaca Al-Quran sedikit-sedikit gitu aja sudah sangat pede, seolah-olah bisa masukkan surga sampean yang itu ya. Ibu-ibu itu sebenarnya tidak ada ajaran dalam Al-Quran semacam itu. Bahkan saya katakan dalam Al-Quran tegas, sangat tegas bahwa tidak ada kemanfaatan dalam diri Kanjeng Rasul atau kemudaratan semacam itu. Sehingga apalagi yang sampean gitu loh, maksud saya ya. Yang seolah-olah pede, seolah-olah menjadi imam, seolah-olah bisa mengantarkan sampean-sampean yang ibu-ibu itu masuk surga. Ini pembohongan besar. Kenapa? Dalam tuntunan Al-Quran tidak ada semacam itu. Ya. Jadi jika suami-suami sampean itu salah ya, mengajarkan sesuatu, tentu sampean jika mengikutinya juga akan masuk neraka semacam itu. Ya. Jadi tidak bisa membawa seolah-olah suami sampean menjadi imam lalu sampean menjadi masuk surga semacam, tidak bisa. Bahkan sudah saya katakan tadi dalam ayat Al-Quran sudah tegas jelas semacam itu. Oleh karena itu apapun itu sebenarnya bentuk karma ya, bahwa siapa yang berbuat zalim terhadap siapapun itu, maka kezaliman akan berbalik pada dirinya. Itu sudah jelas dalam Al-Quran. Oleh karena itu siapapun bisa menjadi penyebab semacam itu. Entah itu sumpah Ahok semacam itu atau siapapun itu ya, bisa saja menjadikan penyebab untuk Allah menunjukkan terhadap sampean-sampean bahwa kezaliman akan berbalik terhadap sampean-sampean sendiri. Ya. Oleh karena itu saran saya terhadap sampean-sampean, kembalilah ke jalan Allah dengan mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna, tanpa ada rasa nafsu-nafsu untuk memenangkan perdebatan misalkan, tapi untuk benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk terhadap sampean-sampean semacam itu dengan ikhlas semacam itu. Sebab apa? Karena dengan ikhlas itu nafsu tidak kebagian ya, semacam itu. Inilah keikhlasan itu memang yang merasa berat itu adalah nafsu semacam itu ya. Sehingga
keikhlasan itu semacam itu. Oleh karena itu, yakinlah jika kejadian-kejadian yang menimpa terhadap sampean-sampean menghujat, yang menganjurkan untuk membunuh Ahok, itu sebenarnya kezaliman, dan itu sekarang sudah ditampakkan. Ya. Kezaliman itu akan berbalik terhadap sampean sendiri. Ingatlah, inilah peringatan dari Allah, dan sadarilah segera. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.